Halo Sobat Arista, bersama gue Jeremy Panjaitan. Nah, kali ini gue lagi ada Gias nih. Katanya bakal ada line up baru di Gias tahun 2023. Ya, ini di samping gue Neta, yaitu Neta V. Nah, gimana sih interior, eksterior dari Neta ini? Gak usah berlama-lama lagi, kita lihat yuk di segmen Arista Review. Let's go! Jadikan nyata kita bisa bersama Arista, terbaik dan terpercaya. Nah, kita ke bagian depan dulu ya. Kalau kita lihat konsep mobil listrik memang nggak perlu ada yang namanya grill. Jadi ini akan rata dan dia akan polos. Tapi ini nih yang bikin keren, ada emblem yang namanya NETA, NETA. Itu membuat kesan yang lebih mewah ya. Nah, kita lihat ke bagian lampu, dilengkapi dengan lampu proyektor dan ada DRL-nya. Sehingga kalau udah siang dan ke malam, nggak perlu hidupin lampu lagi, DRL-nya automatically bakal hidup. Simple dan elegan. Udah bagian depan, ayo kita ke bagian sampingnya. Let's go. Nah, kalau kita lihat di bagian sampingnya, kita langsung lihat nih, ada port chargingnya. Kalau misalnya kita tekan saja, dia bisa langsung ngebuka. Nah, di bagian bawahnya udah ada lampu sen di bagian fendernya. Jadi untuk yang pengemudi di samping nggak perlu khawatir dan melihat susah nih kalau biasanya di sini. Nah, ada di sini bagian fendernya. Kita turun ke bagian bawah yaitu bannya. Ban di Neta V ini dilengkapi dengan ukuran 185/55, ringnya 16. Lumayan lah untuk mobil EV sebesar ini. Nah, kita lihat nih bagian belakangnya gimana. Di bagian belakang udah ada emblemnya juga, emblem dari Neta itu sendiri. Lalu lampu dilengkapi dengan 2 sensor belakang, sensor parkingnya. Udah ada stop lampnya juga. Dia terkesan lebih simpel ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sisi pengemudinya, di handlingnya sudah keyless entry. Jadi nggak perlu mencet-mencet tombol yang ada di kuncinya, tapi harus mencet tombol yang ada di handlingnya. Nah, uniknya lagi ketika kita sudah mencet ini tombol yang di handlingnya, mobilnya sudah otomatis nyala. Jadi tinggal maju aja. Mau lihat gimana kuncinya? Ini ya kuncinya. Unik ya bentuknya. Dia bulat dan dia bisa diputar seperti fidget spinner. Kita masuk ke bagian dalam mobilnya. Wow, kesan pertama simple, futuristik, elegan. Ini menggambarkan Neta V sih. Nah, kita lihat nih dari setirnya dulu. Setirnya itu flat top and bottom ya. Jadi ya kesannya lebih lumayan sporty, tapi simple. Nah, kalau kita ngelihat di sisi sampingnya, ini ada tablet yang besar ya, yang memungkinkan untuk mengatur semua instrumen-instrumen yang ada di mobil ini. Kenapa? Karena ya tidak ada tombol lagi selain tablet ini. Pengaturan-pengaturannya sudah lengkap, mulai dari AC, music, vehicle setting, settingan untuk ke handphone. Semuanya lengkap ada di tablet ini. Nah, untuk yang di depan saya ini, itu untuk menunjukkan kondisi mobilnya, mau parking, kondisi parking, berapa range-nya, berapa speed-nya, semua ada di cluster yang ada di depannya. Nah, untuk di bawah di samping udah ada port untuk minum, cup. Ada 2. Lalu untuk penyimpanan handphone dan ada penyimpanan untuk barang. Simple ya. Kita lihat ke bagian atas, udah ada yang namanya port. Ya, port USB untuk dipasangkan dashcam. Jadi untuk customer-customer yang ingin menambahkan dashcam, tinggal colok aja karena udah ada portnya. Kalau kita lihat bagian dashboardnya, kita bisa ngelihat langsung ventilasi AC. 2 di bagian pengemudi dan 2 di bagian penumpang samping. Ke bagian bawahnya ada port USB juga dan power outputnya juga. Di bagian bawah tabnya ada penyimpanan HP. Coba kita tes. Oh iya, jadi bisa lebih simpel. Kalau kita lihat kursinya, bahannya lembut karena udah leather. Dan pengaturannya bisa maju, bisa mundur. Jauh juga. Kalau majunya lumayan.
Dan untuk ke belakangnya bisa reclining sampai rebahan loh. Pakai banget nih. Di bagian pintu pengemudi udah ada speaker, cup holder, dan pengaturan pintu dan jendela. Nah, kita ke bagian belakangnya ya. Surprisingly, di bagian belakang ini masih ada legroom yang lumayan banget ya ini. Dan headroomnya lega sekali. Saya tingginya 172, masih tinggi, nggak perlu takut terjeduk. Nah, di bagian belakangnya sama, bahannya kulit. Ada seat beltnya juga, sudah isofix, dan depannya ada kantung. Lalu ada apa nih? Oh, port HP juga. Dan jangan lupa di sini juga ada port untuk ngecas. Oke lah. Mobil yang kelihatannya kecil ini emang punya bagasi. Tentu aja dong. Kita lihat ya dalamnya gimana. Wow, dengan panjang mobil 4 meter, dalamnya bagasinya itu sangat luas. Ini tergolong luas. Bisa nyimpan sekitar ya 6 galon lah bisa. Nah, di bagian bawah bisa dimasukin seperti tire kit, nanti akan diberikan tire kitnya dan peralatan-peralatan lainnya. Cukup besar untuk ukuran 4 meter, mobil 4 meter. Oke. Bagaimana sih kemampuan dari Neta V ini sendiri? Neta V memiliki kemampuan maksimum power sebesar 70 kW atau 95 PS. Dan torsi yang dimiliki Neta V ini sebesar 150 Nm. Nah, kita lihat nih kapasitas baterainya sebesar apa sih? Neta V memiliki kapasitas 40,7 kWh. Artinya apa? Dengan 1 kWh-nya bisa menempuh jarak hingga 10 km. Berarti kapasitas mobil ini bisa mencapai 400 km di kapasitas baterai 100%. Ayo kita lihat gimana bentuk power chargingnya. Ternyata di Neta V ini ada DC-nya juga loh. Artinya apa? Mobil ini bisa dicas menggunakan pengecasan fast charging. Dengan menggunakan pengecasan fast charging, Neta V hanya membutuhkan waktu 30 menit untuk memenuhi baterai mobil. Cepat juga ya. Neta V memiliki 5 varian warnanya. Yang pertama ada green, ada biru, ada pink nih yang lucu, ada putih, dan ada juga yang grey. Menarik ya? Nah, pasti kalian penasaran kan, berapa sih harga dari Neta V ini? Neta V ini masuk Indonesia dengan harga 379 juta saja. Wow. Mobil listrik dengan kapasitas 400 km dengan harga segitu, murah banget cuy. Nah, dengan mobil semurah ini pasti kalian tertarik kan? Jika kalian ingin mengetahui info pemesanan, bisa datang ke Neta Arista di Tebet. Alamatnya ini nih. Oke, sekian Arista Review kali ini. Gua Jere, sampai ketemu di Arista Review selanjutnya. Bye. Terima kasih.